这是为师这段时间派人会。这七彩原石如何置换？是七彩吞天蟒真正的巅峰。我出围。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan Tonghua dari BTTH Season 5, tepatnya episode 161. Untuk di episode sebelumnya, kita telah melihat kalau Xiaoyan beres-beres untuklah Aula Pil. Yang kita ketahui ada dua orang yang telah berkhianat melakukan korupsi dan akhirnya berhasil untuklah diberantas. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Singkatnya, Xiaoyan kembali pulang ke pavilion serta mengajak ya istrinya dan juga anaknya. Di sini, Yao Lao alias Yao Chen sama sekali tidaklah percaya kalau Xiaoyan mempunyai anak dari Ratu Medusa. Lalu, Xiaoyan meminta kepada Xiao Xiao untuklah memperkenalkan dirinya. Untuk Xiao Xiao langsunglah memberikan hormat, membuat Yao Lao sungguhlah begitu terharu. Dia juga teringat dengan Xiaoyan waktulah kecil yang membungkuk dengan hormat kepada dirinya. Tetapi secara sekilas, Yao Lao bisa untuklah melihat kalau dalam tubuh gadis kecil ini terdapat sebuah masalah. Tetapi yang mengejutkannya, meskipun tubuhnya bermasalah, tetapi potensi menjadi seorang alkimia sudahlah mulai terlihat sejak dini. Lalu, Yao Lao meminta kepada Xiao Xiao untuklah memperlihatkan keterampilan apa saja yang dia miliki saat ini. Seusia Xiao Xiao seharusnya ya belumlah mengetahui keterampilan apa yang dia miliki guys. Tetapi Xiao Xiao memperlihatkan api yang berada di tangannya. Dari api kecil sampailah menjadi api besar, bahkan sampailah meledak, membuat wajah dari Yao Lao haruslah gosong. Bukannya dia kesal, tetapi begitu sangatlah bangga serta kagum dengan kemampuan dari Xiao Xiao. Ya, gimana nggak kagum guys? Bocah sekecil ini bisalah mengeluarkan api yang begitu besar meskipun ya belum bisa untuk mengendalikan sepenuhnya. Dan Yao Lao sendirilah berkata kalau dialah yang akan menjadi guru pertamanya agar Xiao Xiao bisa untuklah mengendalikan kekuatannya. Lalu pada malam harinya, Yao Lao dan juga Xiaoyan langsunglah membahas apa yang terjadi dengan aliansi Yan. Yang diketahui oleh Yao Lao kalau Aula Jiwa telah mengirimkan dua Tianzun, tetapi kedua Tianzun ini berhasil untuklah disingkirkan. Ya, meskipun satunya lagi berhasil melarikan diri. Xiaoyan mengiyakannya, tetapi hasil dari pertarungan ini bukan berarti kalau aliansi Yan akanlah tetap aman. Justru, aliansi Yan akanlah terus-terusan mengambil resiko yang besar. Karena ya, Aula Jiwa pasti akan teruslah menyerangnya guys. Lalu, Yao Lao memperlihatkan sebuah peta dari berbagai sekte yang telah diserang oleh Aula Jiwa. Bahkan ya, untuk jiwa-jiwa mereka juga telah dikumpulkan. Sebenarnya, Yao Lao tidak bisa untuklah memprediksinya, bahkan untuk menebaknya saja tidaklah berani. Karena untuk Aula Istana Jiwa, setiap tindakannya pasti memiliki konspirasinya tersendiri. Namun yang terpenting untuk saat ini, mereka akanlah fokus untuk pergi ke pameran perdagangan luar angkasa. Karena ya sebentar lagi akanlah dimulai. Dan dia yakin kalau di tempat pameran dagang spesial ini sudah pasti ada kelompok dari Aula Jiwa yang sedanglah mengincar sesuatu. Dan Yao Lao memberitahu jadwal kepergian mereka 3 hari ke depan mereka akanlah berangkat. Lalu Xiaoyan memberitahu kepada Cailin kalau 3 hari lagi ya mereka akanlah berangkat. Jadi dia menyarankan kepada Cailin untuklah tidak membawa Xiao Xiao ke pameran dagang spesial. Dikarenakan ya akanlah membahayakan nyawanya. Dan Cailin berpikir seperti itu juga. Dan secara tidak sengaja ya Xiaoyan mengatakan kalau dia akanlah terus melindunginya. Namun balasan dari Cailin kalau dia tidak perlu melakukannya. Dia juga inginlah menjadi lebih kuat agar bisa sama-sama untuklah melindunginya. Mendengar ini ya Xiaoyan benar-benar begitu terharu. Sesingkatnya 3 hari berlalu, mereka langsunglah melakukan perjalanan. Di dalam perjalanan ya, Yao Lao memberikan sebuah pesan
kalau untuk pameran dagang spesial ini telah diselenggarakan dari 3 faksi tersembunyi. Dan juga dia memberikan sebuah nasihat kepada mereka bertiga untuklah melakukan semuanya dengan hati-hati. Sesekali mereka menyinggung 3 faksi tersembunyi ini, maka mereka akanlah diberikan sebuah sanksi yang begitu besar. Dan secara tiba-tiba terbukalah sebuah portal di gurun pasir yang tandanya ya itu adalah pintu masuk ke pameran dagang spesial, sehingga mereka pun semuanya langsunglah memasukinya. Setibanya di sana ya, Xiaoyan geleng-geleng kepala. Bagaimana bisa ada kota luar angkasa di tempat gurun pasir? Lalu, Yao mengizinkan kepada mereka bertiga untuklah berkeliling di kota. Mungkin saja ya ada sesuatu barang yang bisa mereka dapatkan. Sehingga Xiaoyan, Cailin dan juga Xiao Yixian memutuskan untuklah mengelilingi pasar. Dan siapa sangka kalau Cailin tertuju dengan salah satu batu yang memiliki 9 warna. Lantas ya, Xiaoyan mengerti maksud dari Cailin dan dia berniat untuklah mendapatinya. Dan si penjual yang melihat pakaian mereka bertiga tidak biasa seperti orang lain, menganggap ya kalau mereka bertiga sungguh begitu banyak duit, sehingga dia menembak harga yang fantastis. Tetapi siapa sangka, Xiaoyan langsunglah membayarnya, membuat dia sungguhlah begitu terkejut. Ya, sebenarnya win-win solution juga ya, tidak ada yang dirugikan. Tetapi, Xiaoyan membayarnya dengan 1 pil miliknya. Ternyata, alasan dibalik Cailin menginginkan batu tersebut dikarenakan batu 9 warna ini begitu sangatlah berguna untuklah kultivasinya. Dan dia membuktikan kepada Xiaoyan dengan cara meneteskan darahnya. Tetapi untuk saat ini ya, batu 9 warna hanya mengeluarkan 8 warna saja. Menurut Xiaoyan, memang batu ini tidaklah sempurna. Namun bagi Cailin, kalau batu ini adalah batu 9 warna, hanya saja darah dia sajalah yang tidaklah kuat untuk mengaktifkan 9 warna. Alhasil, mereka memutuskan untuklah kembali. Dan di sana ada 2 penjaga dari pameran yang memiliki rana seminimal-minimalnya ya Dojun bintang 6. Dan juga mereka dijemput oleh pagoda kecil yang akanlah menutup identitas mereka masing-masing. Jadi pada intinya, dalam pameran dagang spesial ini, mereka tidak perlu takut untuklah identitas terungkap. Dan setibanya di acara utama pameran dagang spesial, semuanya juga sudahlah berada di sana dan disambut oleh salah satu pria tua yang dikenal sebagai Old Bausan. Kita panggil saja sebagai Tuan Bau, karena dia adalah sosok sebagai penyelenggara acara ini. Dan Yao Lo menambahkan kalau dia juga adalah pemilik gunung dari Baojian. Jadi janganlah remehkan pria tua satu ini. Tanpa babi bu, lelang dimulai. Mereka akanlah melelangkan barang-barang dari tingkat terendah sampailah tingkat tertinggi guys. Dan untuk barang pertamanya yaitu sayap dari keturunan Raja Iblis. Dia juga menjelaskan kalau barang ini diperoleh dari keluarga kerajaan Tianyou yang kuat, dari seorang pengusaha kaya yang telah jatuh. Siapa sangka benda seperti ini saja ternyata menarik semua para peserta. Satu persatu ya, mereka langsunglah menaruh harga yang begitu tinggi. Tetapi di sini bukanlah permasalahan uang, melainkan ya mereka membayarnya dengan pil sama seperti Xiaoyan. Ada yang memberikan 2 pil 5 warna. Ada juga yang memberikan 2 pil 6 warna. Semuanya bersaing untuklah mendapatkan sayap keturunan Raja Iblis. Ya, sebut saja seperti itu ya. Sedangkan ya untuk Xiaoyan dan juga Yao Lo sama sekali tidaklah tertarik. Dan ada salah satu dari mereka yang telah berhasil mendapatkannya. Di sini ya kita tidak diberitahu identitasnya guys. Lalu untuk barang kedua yaitu sebuah gulungan yang memiliki sinar berwarna kuning. Ini disebut sebagai keterampilan bertarung surgawi. Ya, gulungan bela diri lah. Lagi dan lagi ya, satu persatu dari mereka langsunglah menaruh pil dalam jumlah yang begitu banyak.
Bahkan ada yang menaruh pil kelas 8 3 warna, dan itu adalah pil tertinggi untuk saat ini. Belum aja ya Xiaoyan mengeluarkan pil kelas 8 5 warna guys. Dan karena tidak ada tandingannya, dia pun akhirnya mendapatinya. Dan untuk barang ketiga disebut sebagai kode racun Tianyou. Wadah. Dan secara tiba-tiba ya Xiao Yishan langsunglah terkejut-kejut. Tampaknya kalau gulungan tersebut sangatlah diinginkan olehnya. Sebagai pria sejati, Xiaoyan benar-benar begitu peka dan dia langsunglah menaruh 2 pil kelas 8 5 warna. Membuat seluruh para peserta di sana sungguhlah begitu terkejut dan juga tidak percaya. Alhasil ya, mereka semua langsunglah bertanya-tanya siapa alkemis satu ini. Bagaimana bisa dia menciptakan pil kelas 8 5 warna? Padahal ya, di awal-awal, Yao Lao telah meminta kepada Xiaoyan untuklah berhati-hati dalam bertindak. Karena ya, saat ini, seluruh peserta dalam pelelangan ini tertuju dengan identitasnya. Setelah dia mendapatkan gulungan tersebut ya, dia memberikannya kepada Xiao Yishan yang wajahnya langsunglah berubah menjadi sangatlah senang. Dan dia juga mengucapkan terima kasih. Lalu untuk barang keempatnya, dia tidak perlu untuklah menjelaskan kepada mereka semua karena dia yakin semua orang yang datang ke sini sedanglah mencari-cari barang ini juga. Dan dia mengeluarkan barang yang disebut sebagai sisa api iblis teratai murni. Dan benar saja, seluruh peserta pelelangan langsunglah menaruh harga yang begitu sangatlah tinggi. Ada yang menaruh 10 pil kelas 8 4 warna. Tetapi semuanya dikejutkan adanya seseorang yang menaruh 5 pil kelas 8 7 warna. Alhasil ya, semuanya pun menjadi begitu terkejut-kejut dan juga tidaklah mungkin bisa untuklah melawannya guys. Hanya ada satu orang sajalah yang bisa untuk menghadapinya, yang tak lain yaitu Yao Lao sendiri. Dan dia menaruh 8 pil guntur 7 warna kelas 8. Wah, ini persaingan alkemis tingkat tinggi. Tetapi lawannya tidaklah mau kalah, dia akanlah menambahkan 3 pil lagi. Dan Yao Lao juga tidak mau kalah, dia menaruh 3 pil 8 warna kelas 8. Waduh. Dan lawannya juga tidak mau kalah, sembari memberikan sebuah ancaman kepada Yao Lao. Tetapi semuanya ditangkis dan dia menaruh kembali pil guntur 9 warna. Aje gila cuy. Akhirnya, lawannya benar-benar mengalah. Setelah mendapati fragmen tersebut, Yao Lao juga memberikannya kepada Xiaoyan, serta memperingati untuk berhati-hati kalau pria misterius tersebut adalah sosok yang begitu sangatlah kuat. Dia tidak mungkin membiarkan harta yang diinginkan diambil oleh orang lain. Ya sudah pasti mereka akanlah melakukan sesuatu di belakang panggung. Lalu Tuan Baosan langsunglah memberitahu ini adalah barang terakhir. Tetapi ini bukanlah barang, melainkan sepotong informasi. Dan mereka tidaklah perlu untuklah menaruh harga dengan tinggi-tinggi. Karena dia yakin semua orang yang berada di sini pernah mendengar tentang pohon bodi kuno. Akhirnya arc pohon bodi akanlah dimulai guys. Yang dimana mereka tahu kalau pohon bodi kuno juga dikenal sebagai pohon reinkarnasi kebijaksanaan. Dan itu adalah salah satu dari 3 harta karun jenius teratas di benua Tauqi. Dan sesuai yang dirumorkan, kalau pohon bodi kuno ini muncul setiap 1000 tahun sekali. Dan kebetulan ini sudahlah mencapai 1000 tahun. Jadi, siapapun yang bisa untuklah memperolehnya, maka mereka akan menjadi orang suci. Ya lebih tepatnya, mendapati kekuatan kebijaksanaan guys. Dan kali ini, Tuan Bao memiliki informasi yang begitu akurat. Jadi, dia memberikan sebuah clue. Kalau setiap kemunculan dari pohon bodi kuno selalu berada di inti bumi. Dan mereka akanlah sulit untuk menemukannya tanpa adanya informasi yang begitu akurat. Untuk acaranya lebih meriah, dia memberikan sebuah kisi-kisi juga. Kalau pohon bodi kuno ini terdapat di tanah terlarang paling kuno dan berbahaya di benua Tauqi. Yao Lao hanya memberitahu kepada Xiaoyan
ini hanyalah informasi untuk menarik banyak orang agarlah pergi ke tanah terlarang kuno dan mereka akan melakukan pertarungan mati-matian untuklah mendapati pohon Bodhi kuno. Jadi ya bisa dikatakan kalau Tuan Bausan ini cukuplah begitu licik. Dia sengaja menarik seluruh praktisi kuat untuklah pergi ke tanah terlarang ini untuk mencari pohon Bodhi kuno. Dan nantinya sudah pasti akanlah terjadi persaingan, ujung-ujungnya mereka akanlah berperang. Meskipun katanya licik, tetapi Yao Lao menyarankan kepada Xiaoyan untuklah ikut serta. Karena bagaimanapun juga, ini adalah kesempatan emas guys. Setelah memberikan informasi tersebut, dia pun langsunglah berpamitan. Lalu, Yao Lao mengajak Xiaoyan untuklah cepat-cepat pergi dari sini karena mereka sedanglah diawasi oleh ratusan orang yang berada di ruangan ini. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu minggu depan ya guys. Ya, untuk episode kali ini, Yao Lao adalah MVP-nya. Iya, sebetulnya nggak perlu kaget ya, karena sudah pasti Yao Lao akanlah memenangkan pelelangan. Tetapi ya, untuk masalah pohon Bodhi kuno, mungkin butuh 1-2 episode barulah benar-benar terjadi. Nantinya di pohon Bodhi kuno jauh lebih menarik karena akan banyak sekali persaingan untuklah memperebutkan hal tersebut. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 而且是第一手消息，得知者可立地成圣，浑水摸鱼无法达到的高度。